Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Erina Grenuslia sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah akan memberikan gambaran kepada Anda semua tentang apa musik kita pada hari ini, bahwa Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga dalam Olimpiade. Industri game ini berkembang pesat dan cukup menjanjikan bagi para pemain game tersebut. Sebenarnya banyak hal yang lebih penting dilakukan selain bermain game, dan bermain game hanya akan membuang-buang waktu. Menurut pendapat saya, masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade sangat disesalkan. Kenapa? Pasalnya anak muda zaman sekarang banyak bermain gadget dan lupa waktu, dikarenakan mereka terus-terusan bermain game, dan itu bisa merusak mental, kesehatan, dan yang lainnya. Kalaupun ini disebut olahraga dalam Olimpiade ini hanya sekedar melihat layar handphone, komputer, dan hanya duduk saja, sedangkan olahraga itu mengolah atau menggerakkan raga atau badan kita, yang dimana olahraga ini kebanyakan atau hampir rata-rata menguras tenaga dan fokus, sedangkan e-sport ini hanya duduk saja dan fokus kepada komputer. Walaupun misalnya nanti si pemain e-sport ini dilatih sama seperti atlet lainnya, juga tetap saja pada akhirnya akan duduk dan lebih memfokuskan pikiran dan otak pada layar game. Sangat disesalkan e-sport masuk di Olimpiade karena mungkin para remaja akan banyak yang mengikuti e-sport seperti ini. Dalam bermain game, pemuda sangat banyak yang mengikuti game-game tersebut, misalnya PUBG Mobile, Dota 2, Mobile Legends. Juga bukan pemuda saja, pemudi-pemudi atau para wanita juga banyak yang bermain game, bahkan tidak sedikit di antara anak-anak kecanduan game. Dan banyak juga yang merusak mental. Mengapa harus e-sport sedangkan cabang olahraga lain juga banyak untuk diikuti dan lebih jelas dalam cabangnya? Semisal para remaja tahu e-sport dicabangkan di Olimpiade, maka kemungkinan besar mereka akan lebih memfokuskan diri mereka dalam game. Banyak contohnya, semisal mereka fokus pada si e-sport game ini. Banyak di antara mereka yang suka marah misalnya jika disuruh berhenti oleh orang tuanya. Jika itu diakademikan dan banyak yang menyukainya, maka di bidang akademik banyak yang meninggalkan dan lebih fokus pada e-sport game tersebut. Jenis game di atas hanya sebagai hobi saja dan dilakukan dalam waktu luang. Jika untuk dimasukkan e-sport, menurut saya itu tidak bagus. Jadi e-sport ini nantinya hanya akan menguntungkan sebuah pihak dan hanya akan menuju dan berakhir dalam permainan bisnis saja. Yang disebut dengan bisnis itu dengan berdalih dengan para pemain atau player, mereka ingin memiliki penghasilan dari e-sport karena melihat peluang yang begitu besar di mana para pemain game ini berasal dari berbagai kalangan, dari anak kecil sampai dewasa. Pada awalnya e-sport ini hanya diduduki oleh para pria, sekarang banyak dari wanita yang ikut game atau e-sport tersebut. Banyak pihak yang melihat peluang bisnis yang sangat besar. E-sport ini akan menimbulkan pendukung dari para pemain tersebut anarkis dan emosional. Para pendukung ini banyak yang akan mengeluarkan cacian dan makian, bahkan pembulian secara mental apabila mereka tidak menjadi juara. Kita contohkan pada pertandingan e-sport Free Fire di Brazil yang menyembuhkan diri dan bicara seakan-akan mereka yang akan menang, namun pada akhirnya mereka yang kalah dan menjadi bahan bulian atau bahan cacian makian bagi para penonton yang melihat, bahkan yang tidak tahu pun ikut membicarakan hal tersebut. Dan itu juga kalau terus berlanjut bulian tersebut, kemungkinan besar si pemain yang menjadi bahan bulian tersebut akan mengalami mental yang buruk. Saya contohkan lagi tindakan anarkis dari permainan game ini seperti yang terjadi di Selandia Baru. Brenton Tarrant, seorang gamers PUBG, melakukan aksi anarkis dengan melakukan penembakan secara brutal. Hal itu menunjukkan pengaruh negatif ini mempengaruhi kehidupan nyata bagi para pemain, dan itu menunjukkan bahwa game itu lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Terima kasih.